Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 15 yang beranggotakan Yaskia Yasmin Salsabila, Muhammad Dafa Aditya, Yakda Nova Raffi, Rizky Tania Juliana, Salma Rahmanisa, dan Mutiara Alifa. Pagi ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis pengaruh konten unggahan terhadap komentar netizen pada Instagram Aldi Taher. Mengapa kami mengangkat judul tersebut? Karena pada konten Instagram Aldi Taher terdapat konten-konten yang berbau positif dan negatif. Salah satu contoh konten positif yaitu ajakan Aldi Taher untuk mengaji pada followersnya dengan hashtag baca Quran, rekam, posting. Nah, lalu pada konten-konten negatif, terdapat konten-konten yang sangat kontroversial. Salah satu contohnya yang dapat mempengaruhi beberapa artis, salah satunya yaitu Dinar Candy dan Uus. Maka dari itu, kami di sini ingin membandingkan apakah konten positif tersebut tetap menuai komentar-komentar negatif dari netizen-netizen, sama seperti konten-konten kontroversialnya. Seperti itu. Pada masa sekarang ini di mana teknologi sudah maju, tentunya hampir semua orang memiliki media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai suatu media berbasis online platform yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh atau saling bertukar informasi menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan. Banyak kegiatan di kehidupan nyata yang kita bisa lakukan di media sosial sekarang, seperti berbisnis, mencari mitra, mencari jodoh, berpendapat, berargumen, dan lain-lainnya. Sebagai manusia yang memiliki akal, kita juga tentunya akan mencari solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Ada orang-orang yang ingin berpendapat, namun tidak ingin identitas aslinya diketahui. Akhirnya mereka menemukan cara dengan membuat akun anonim, agar mereka dapat berpendapat dengan bebas dan identitas mereka tidak diketahui. Namun sayangnya, beberapa oknum memanfaatkan hal ini untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti menyebar hoax, memberi ujaran kebencian, bahkan diskriminasi. Microsoft melalui survei Digital Civility Index atau DCI menetapkan Indonesia sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara di media sosial. Loh, kok bisa? Apa alasan Microsoft menetapkan Indonesia sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara di media sosial? Padahal kita tahu negara kita terkenal dengan warganya yang ramah. Ternyata indeks dalam survei ini diukur dari persepsi warganet terhadap kemungkinan yang mungkin mereka dapat di media sosial. Kemungkinan apa, resiko seperti apa? Ya, beberapa diantaranya itu ialah ujaran kebencian dan cyberbullying. Kita sudah tidak asing bukan dengan dua hal ini, bahkan kita mungkin sering menemukannya terutama di kolom komentar dari sebuah konten yang diunggah. Karena kolom komentar ini merupakan tempat kita sebagai pengguna media sosial untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya. Nah, oleh karena itu, kelompok kami ingin menganalisis, mengetahui pengaruh konten media sosial terhadap komentar yang diberikan oleh netizen. Apakah saat mengunggah konten positif akan mendapat banyak komentar positif atau justru negatif? Dan bagaimana sebaliknya? Dalam hal ini, kita menggunakan media sosial Instagram, di mana konten yang digunakan adalah konten yang diunggah oleh akun Aldi Taher. Nama saya M. Dafa Aditya dengan NPL 540++04 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode kualitatif dan observasi non-partisipan untuk mengamati penggunaan sosial media di semua kalangan masyarakat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati komentar masyarakat umum pada platform-platform, khususnya pada platform Instagram dengan akun Aldi Taher. Dalam hal ini, kelompok kami melakukan observasi pada beberapa unggahan Instagram Aldi Taher yang pada saat ini itu sedang ramai dibicarakan. Lalu, adapun observasi ini dilakukan agar mendapatkan data dan fakta yang mutlak. Dalam observasi kali ini, kami mengambil 6 sampel unggahan Instagram salah satu artis Indonesia yang bernama Aldi Taher. Dari ke-6 unggahan tersebut, kami membaginya ke dalam 2 jenis konten, yaitu konten positif dan konten negatif.
Berdasarkan observasi tersebut, kami mendapatkan data-data seperti yang ada pada tabel. Berikut data-data tersebut. Yang pertama, adanya unggahan berisi konten bersedekah, mendapatkan 33,3% komentar positif dan 66,7% komentar negatif. Yang kedua, unggahan berisi konten mengaji, mendapatkan 43,4% komentar positif dan mendapatkan 56,6% komentar negatif. Yang ketiga, adanya unggahan berisi konten negatif, mendapatkan 10% komentar positif dan 90% komentar negatif. Yang keempat, adanya unggahan berisi konten bersifat menyindir, mendapatkan 6% komentar positif dan 94% komentar negatif. Yang kelima, adanya unggahan berisi konten bersifat menyindir lainnya, di mana hanya mendapatkan 4,3% komentar positif dan 95,7% komentar negatif. Yang terakhir, adanya unggahan berisi konten bersifat menyindir untuk yang ketiga kalinya, mendapatkan 3 komentar positif dan 97% komentar negatif. Saya akan menyampaikan pembahasan dari hasil data yang telah disampaikan. Dalam unggahan Instagram Aldi Taher dengan konten baik seperti bersedekah dan membaca Al-Quran, terdapat 38,3% komentar positif oleh netizen dengan bahasa yang sopan dan mendukung agar Aldi Taher melanjutkan kebaikannya. Netizen memberikan semangat, koreksi, dan masukan atas bacaan Al-Quran Aldi Taher agar menjadi lebih baik. Tetapi, 61,7% sisanya, netizen memberikan komentar negatif dalam menanggapi unggahan Instagram Aldi Taher tersebut. Komentar negatif yang diberikan dapat terbilang menggunakan bahasa yang biasa saja, hingga perkataan kasar dan tidak sopan. Komentar negatif yang sering dilontarkan adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Aldi Taher selama ini adalah sia-sia. Di lain sisi, unggahan Aldi Taher dengan konten yang tidak penting, serta sindiran kepada artis-artis lain, dianggap tidak berguna dan menjadi bahan olokan dan hujatan yang ditujukan kepada Aldi Taher. Hanya 5,83% saja dari komentar netizen yang memberikan respon positif, sedangkan sisanya sebanyak 94,17% memberikan komentar negatif dengan hujatan dan kata-kata kasar. Maka, dari data observasi komentar unggahan Instagram akun Aldi Taher, didapatkan beberapa perbandingan komentar menurut isi konten yang diunggah. Pada unggahan dengan konten baik, jelas menunjukkan persentase komentar positif di atas 20%, sedangkan kurang lebih 80% unggahan Instagram yang diunggah oleh Aldi Taher mendapatkan komentar negatif dari netizen. Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa unggahan di media sosial dapat mengundang berbagai macam komentar, baik komentar yang positif maupun komentar yang negatif. Dalam kasus ini, Aldi Taher menerima lebih banyak komentar negatif dibandingkan komentar positif dengan bahasa-bahasa yang kurang baik dan kurang mengenakkan dalam konten yang positif maupun konten yang negatif yang diunggahnya. Komentar dalam sebuah unggahan dinilai dapat mempengaruhi persepsi pengguna lainnya, sehingga dapat menggiring opini kepada hal-hal yang kurang baik. Hal ini membuktikan bahwa media sosial dapat melakukan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahannya bersifat negatif di mana muncul kelompok-kelompok yang berkomentar tidak baik sehingga mengundang komentar tidak baik lainnya oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.